Uncle, bagaimana pendapat Uncle tentang orang kaya dalam pandangan Kristen yang nggak percaya Tuhan Yesus Kristus? Saudara, saya sangat respect sekali dengan orang-orang yang bekerja keras, ya, respect banget dengan orang-orang yang diberkati, orang-orang yang memiliki banyak harta, sangat respect, bagus, ya, tetap semangat buat kalian. Dan seperti pertanyaan datang kepada saya, bagaimana pandangan secara iman Kristen mengenai orang kaya yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Di dalam Markus pasal 8 ayat yang saya bacakan. Markus pasal 8 ayat yang ke-36, ya. Apa itu isinya? Markus pasal 8 ayat 36. Dikatakan dalam Markus pasal 8 ayat 36, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Ayat yang 37, saudara bisa baca dengan cara apa ia menyelamatkannya, ya. Saudara, nyawa itu kalau pada fisik itu darah, menunjukkan pada darah. Tetapi yang membuat manusia ini bisa bergerak, bisa berpikir, itu karena roh dalam diri kita. Ya, roh manusia kita punya, dan roh itu yang mengaktifkan, menggerakkan baik itu perasaan, jiwa, dan kehendak kita. Jadi fisik ini kembali ke tanah. Berjalannya habis waktu kita, kembali ke tanah. Tetapi belum selesai. Karena masih ada jiwa kita. Jiwa kita inilah yang bersama dengan roh kita tadi ini. Roh itu ada, secara otomatis jiwa kita juga ada, gitu. Jadi roh kita inilah dimana akan mengalami yang namanya kematian yang kedua. Arti dari kematian kedua itu adalah mengalami hukuman kekal, di mana lautan api. Fisik kita ini kembali ke tanah, tetapi jiwa kita, ya, itulah yang dihakimi. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Lukas pasal 16, di mana ayat 19 dan seterusnya, Yesus memberikan perumpamaan mengenai Lazarus dan orang yang kaya. Orang yang kaya berada di mana? Di alam maut. Ya, di alam maut. Sementara Lazarus ada di pangkuan Abraham, atau ditegaskan kembali oleh Yesus, Firdaus, ketika Yesus berkata kepada salah satu orang di sebelah kanannya yang berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Haleluya. Haleluya. Makanya Yesus berkata dalam Markus pasal 8 ayat 36-37 tadi, apa gunanya kamu memperoleh seluruh harta dunia, seluruh dunia ini, tetapi kamu kehilangan nyawamu? Kenapa kamu kehilangan nyawamu? Karena kau tidak percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia, yang telah memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Oleh karena Yesus Kristuslah engkau dibenarkan. Yesus Kristuslah engkau mempunyai hidup yang kekal. Tapi engkau tidak pergunakan kesempatan itu ketika engkau masih hidup fisikmu di bawah matahari ini. Jadi kalau sudah habis dispensasi waktumu, ya nggak ada lagi gunanya, gitu. Tidak ada lagi kesempatan. Karena kesempatan diberikan bagi orang yang hidup
Artinya yang belum habis dispensasi waktunya. Saudara, seluruh harta dunia yang kau punya tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Karena harta dunia itu dari bumi. Bumi ini akan dibakar dengan api. Tetapi orang yang beriman, percaya di dalam Yesus Kristus, ya, percayanya ini bukan hanya sekedar percaya, tapi sampai finish percaya, setia, taat kepada Yesus Kristus. Itulah yang menyelamatkan hidupmu, dan dikatakan oleh Yesus, hidup selama-lamanya. Haleluya. Ini yang Uncle mau sampaikan kepada saudara. Ya, saudara punya harta segini, segitu, segana, segono, tidak masalah. Yang terpenting adalah imanmu dalam Yesus Kristus. Engkau setia kepada Yesus, taat kepada Yesus. Udah, itu aja cukup. Mengenai harta, kalau engkau bekerja engkau dapat, dan Tuhan punya cara untuk memberkati hidupmu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.